Selamat malam teman-teman, jumpa lagi dengan saya Lulu Retna dan Mbah Kendil Jopo Montro. Jadi pada malam hari ini tepat jam 3 pagi teman-teman. Seperti biasa, di jam-jam seperti ini kami akan menyampaikan hal-hal yang penting. Untuk itu teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak akan ketinggalan notifikasi dari video-video terbaru dari Mbah Kendil Jopo Montro. Jadi sosok Mbah Kendil Jopo Montro, dia pernah menggelar pertabiban dan sangat terkenal pada era itu karena bisa menyembuhkan kanker otak, kanker payudara, liver, dan penyakit-penyakit kronis lainnya hanya dengan alternatif jamu. Pada saat itu Mbah Kendil sangat digemari dan sangat terkenal sekali dari berbagai daerah, bahkan dari provinsi yang lain juga. Dan pada saat itu Mbah Kendil mencapai kesuksesan hingga sampai bisa membangun rumah mewah, karena yang namanya uang itu seperti mudah didapat pada era itu. Tapi kenapa Mbah Kendil Jopo Montro justru malah memilih dakwah atau sharing tentang kematian yang tidak ada hasilnya, yang tidak ada bayarannya? Padahal jika kita melihat sosok Mbah Kendil Jopo Montro ini, kehidupannya sangat sederhana sekali. Kenapa Mbah Kendil kok malah meninggalkan kemewahan dan meninggalkan hal-hal yang sangat diinginkan oleh banyak orang? Apa alasannya Mbah Kendil Jopo Montro melakukan hal tersebut yang jika kita pikir itu seperti di luar nalar, Mbah? Teman-teman yang saya hormati dan saya muliakan, kembali saya mengucap bahwa hidup ini adalah pilihan. Kenapa saya yang dulunya berkiprah di dunia pengobatan, terutama di bidang alternatif, kemudian saya mengganti dengan profesi untuk mempelajari ilmu yang bersifat untuk pembelajaran atau pengorehan tentang masa depan kita, yaitu di alam langgeng, yaitu di alam dunia lain, atau di perjalanan, atau di ruang-ruang jagatnya, yaitu jagat di alam langgeng. Teman-teman, kami sudah jenuh sekali dengan mengurusi kepentingan masyarakat. Kami sudah capek sekali mengurusi dengan duniawi yang mana kami berkiprah untuk mengadakan pekerjaan atau bakti sosial yang bersifat pengobatan. Mengobati orang, baik penyakit ringan atau kronis, sangat berat sekali tanggung jawabnya, karena kita mengobati, memberikan minuman atau doa, itu resikonya adalah tinggi. Salah-salah kita memberikan ramuan, mereka yang sakit bisa terjadi kematian yang mendadak. Dengan kematian yang mendadak, maka kita harus bertanggung jawab, karena memberikan makanan atau minuman kepada orang lain itu ada sanksinya atau sanksi tanggung jawab yang perlu dipertanyakan oleh pihak-pihak terkait atau dinas kesehatan. Maka dari itu, dengan kegiatan kita menolong sesama umat yang bersifat pengobatan atau penyembuhan dengan berbagai penyakit, baik penyakit ringan atau kronis, maka kami merasa capek sekali, walaupun toh di situ sangat menjanjikan sekali hasilnya, atau kita mudah untuk mencari ekonomi, sangat mudah sekali. Karena apabila kita bisa menyembuhkan kepada orang-orang yang sakit, maka orang yang sakit itu dengan mudahnya mereka memberikan hadiah atau bonus kepada kita. Di samping itu, kita memberikan ramuan atau obat apabila reaksinya, hasilnya sangat membaik atau penyakitnya semakin mengurang, maka jamu-jamu atau ramuan itu semakin dikejar oleh orang-orang yang membutuhkan, sehingga kita sangat mudah sekali untuk mencari uang. Tapi di lain itu, bahwa kesibukan kita pagi, siang, sore, malam hanya mengurusi orang, hanya mengurusi duniawi, kita lupa bahwa masih ada pekerjaan lagi,
yang lebih penting lagi adalah kita harus mempersiapkan diri di akhir nanti atau di alam jagat lain setelah kita meninggal nanti. Itu jelas-jelas dan dapat dipastikan bahwa kita nanti akan mati. Dan pada saat kita mati nanti, jelas kita harus membawa amal-amal yang baik untuk berjalan agar kita tidak kebutaan, agar kita tidak resah dan gelisah, agar kita tidak kesakitan di alam perjalanan itu. Apabila kita benar-benar di dunia ini tidak memiliki amal perbuatan yang baik, dan kita jauh daripada untuk menembah kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita jauh dengan ketakwaan, maka jelas kita sepertinya bersusah payah untuk berjalan ke rahmatullah, dan jelas kita akan mengalami rasa gelisah serta mengalami kesakitan dan kesakitan. Maka dari itu kami mengundurkan diri atau kami mengganti sebuah kegiatan. Yang pertama, kalau bisa kita untuk memberikan dakwah-dakwah atau mengajak kepada teman-teman sanak saudara bahwa ternyata hidup ini hanya sementara, bahwa hidup ini perlunya untuk mengerti tentang ketakwaan. Pentingnya kita mencari tata cara ilmu atau kawruh untuk membuka kunci surga, tata cara untuk membuka pintu perjalanan dikala kita nanti mati untuk menuju ke tempat yang perlu kita tuju. Teman-teman yang saya hormati, bahwa bicara ini kalau didengarkan seperti ngelantur, sepertinya teman-teman pastinya tidak percaya, karena kita lebih percaya kepada sesuatu ajaran yang bisa menghasilkan uang, suatu pelajaran yang mudah kita cerna dengan kenyataan, karena kita bicara kematian, kita bicara di alam perjalanan, kita berbicara tentang setelah mati nanti, itu dianggap omong kosong. Tapi kita bisa menjawab pemirsa, pada saat kami bermimpi 2 malam yang berturut-turut, kami mempunyai pengalaman di situ bahwa tidak ada orang bermimpi waktunya yang sama, ceritanya yang sama, yang hadir juga sama, kejadian juga sama, caranya menyajikan Tuhan juga sama, kemudian cara peringatan kepada tangan-tangan Allah juga sama. Yang intinya daripada untuk saya bermimpi tadi, yang intinya impian kami tadi adalah hanya merupakan gambaran-gambaran bahwa suatu saat nanti kita akan menjalani prosesi seperti yang saya impikan. Sehingga di dalam impian tadi saya menemukan berbagai tata cara, menemukan berbagai amaran-amaran dan berbagai amanah-amanah, bahwa amanah tersebut di suatu saat nanti akan persis apa yang saya impikan. Sehingga dari pengalaman impian itu, saya juga punya pengalaman-pengalaman yang apabila kita praktekkan juga tidak pernah meleset. Pada saat kami dimintai tolong orang untuk membisikkan di telinga orang yang sedang sekaratul maut, atau orang yang sakit, atau bahkan orang yang belum sakit pun yang punya cita-cita meninggal, ternyata mereka tidak lama juga meninggal. Sehingga memang ada berbagai orang yang tidak percaya surga dan neraka. Itu silahkan anda semua. Tapi bagi saya, surga dan neraka adalah ada, siksa kubur itu pastinya ada. Karena saya belajar bermimpi juga di alam kubur, kami bermimpi mati dan saya menjadi 2 belah, yaitu yang pertama sosok manusia, yang sosok kedua berupa pocong, sehingga sosok manusia atau saya bisa melihat saya yang telah dipocong dimasukkan di dalam kubur. Setelah itu ada prosesi saya bahwa di alam kubur itu, setelah saya dipocong, setelah saya dikebumikan, ternyata di situ saya merasakan penderitaan siksa-siksa kubur yang ada di dalam kubur. Walaupun saya pada saat itu belum mati, saya hanya bermimpi, tapi mimpian itu seperti kenyataan bahwa saya juga merasakan kesakitan. Maka dari itu, dengan pertanyaan Mbak Lulu Retno bahwa kenapa saya meninggalkan dunia tabib, karena saya
mulai tertarik kepada dunia di jagat lain, yang mana kita akan lebih langgeng, lebih nikmat banget, lebih tentram dan damai. Teman-teman yang saya hormati, apa yang saya ucapkan ini saya kembalikan kepada Anda semua. Anda percaya silahkan, tidak percaya juga tidak ada masalah bagi saya. Yang penting saya selalu maju dan maju mempelajari tentang dunia kehidupan, dan saya lanjutkan dunia kematian. Adapun pelajaran-pelajaran pada saat saya mati di dalam impian itu pastinya ada. Ajaran-ajaran, pewarah-pewarah didikan yang ada di impian itu saya tidak bisa mengajarkan kepada Anda, karena itu merupakan rahasia-rahasia saya yang tidak perlu saya ucapkan di media massa. Namun ada sebagian berbagai amaran yang perlu kita bisa sampaikan, yaitu tentang kehidupan ini tidak berhenti di dunia saja, maka kita akan mengalami di dunia pengerantunan atau di dalam kubur. Setelah di dalam jagat kubur, kita akan bertanggung jawab atas perilaku kita. Setelah itu kita akan berjalan menuju ke rahmatullah. Maka dari itu, di dalam situasi yang ada di dalam kubur, atau saya bertemu dengan siapa, saya mendapatkan apa, itu kami tidak boleh untuk menceritakan. Yang boleh saya ceritakan bahwa kita harus persiapan untuk ke alam jagat lain nanti. Kita di dunia ini banyak permasalahan, kadang kita terseret ke dalam dunia kenyataan. Sepertinya di jagat sekarang atau di zaman sekarang, banyaknya orang-orang yang saling menghujat, banyaknya orang-orang yang saling menipu, banyaknya orang-orang yang saling merendahkan, banyaknya orang yang saling berebutan dengan jabatan, dan banyaknya orang-orang yang ingin menguasai dengan kekuasaannya, sehingga dia sampai mencapai tidak malu-malunya melakoni atau menjalani dosa-dosa yang mestinya itu menakutkan. Kadang-kadang kita dosa tidak takut karena kita mempunyai tujuan untuk mencari harta, untuk mencari kenikmatan. Namun semua itu akan menyesal apabila di akhir nanti kita berbaring di tempat tidur dan kita akan dicabut nyawa oleh para malaikat. Baru disitulah kita akan menyesali perbuatan kita. Kita nanti akan bersama-sama mati, bersama-sama kita saling menanti. Apa yang saya ucapkan ini benar dan tidak bisa dijawab sekarang, tapi dijawab apabila kita nanti sama-sama meninggal. Akhirnya di jagat lain kita bisa bicara bahwa apa yang saya bicarakan ini adalah bukan tipu daya, bukan rekayasa, tapi adalah kenyataan yang ada. Sehingga dari pengalaman saya, bukan dari guru atau guru yang gemelar atau guru orang yang memberikan amaran saya, adalah sebuah situasi alam di dalam impian yang nyata, yang itu benar, dan itu memang kita diperintahkan untuk bertakwa yang lebih dalam sekali. Maka dari itu saya menyarankan kepada kita semua, mulailah kita untuk berbaik kepada siapapun, mulai untuk menumpuk amal, menumpuk sedekah, dan menumpuk perbuatan-perbuatan yang sita untuk membantu orang. Di samping itu, teman-teman yang berbahagia, kita sangat sekali membutuhkan waktu-waktu tertentu yang disisihkan untuk mengabdi kepada Allah, untuk berbakti kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah. Niscaya di situ nanti kita akan mendapatkan sesuatu dan kita sendiri yang akan memetik hasilnya. Teman-teman, di dalam malam hari ini seperti ini yang saya sampaikan, semoga Anda semua mengerti apa yang saya maksudkan. Semoga ceramah ini atau penyampaian kalimat ini bisa menjadikan perbuatan kita semakin lama semakin baik, dan semakin lama kita menghamba kepada Allah, kita menjadi hamba-hamba yang terpuji. Kita menjadikan hamba-hamba yang selalu rendah diri kepada siapapun, dan kita bisa menjadi hamba Allah yang dimana nanti akan menjadi sukmaroh arwah, yang mana kita mendapat tempat-tempat atau kursi-kursi Allah
yang akhirnya di suatu saat nanti kita akan menang, tidak menang di dunia saja, tapi menang di alam akhirat. Itulah teman-teman, kenapa saya berpindah profesi. Kita dulu sebagai seorang tabib yang terkenal, yang kita mudah untuk mencari uang, tapi sekarang kita untuk kembali menjadi orang biasa, untuk menjadi orang yang berbaik dengan orang, untuk menjadi orang yang selalu memperingatkan orang-orang yang akan salah, memperingatkan teman-teman kita yang lupa dengan Tuhan, memperingatkan teman-teman kita yang telah memperingatkan teman-teman kita yang dimana teman kita lupa, teman kita menjalani dengan kesombongan. Kita tidak bisa bercerita bahwa kita pernah memperingatkan salah satu orang yang begitu sangat sombong sekali. Kenapa Mbah Gendil sampai marah-marah? Mbah Gendil sampai ambil tindakan, Mbah Gendil sampai ambil waktu untuk memperingatkan orang tersebut. Karena barang siapa yang memperingatkan orang-orang yang salah, barang siapa yang bisa memperingatkan orang-orang yang sombong, maka disitulah kita akan mendapatkan pundi-pundi amal baik atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana nanti akan dicairkan di alam jagat raya atau di alam jagat yang lain. Maka kita tidak wale-wale untuk memerangi, memperingatkan kepada hamba Allah yang sombong, karena apabila kesombongan dia akan reda, dia akan kembali pada orang-orang yang baik, mereka kembali pada orang-orang yang terpuji, maka kita akan untung di dunia dan untung di akhirat. Itulah kita sebagai sama-sama Islam, sama-sama orang Muslim yang harus saling memperingatkan kepada sesama hamba Allah. Seperti itu, Mbak. Ya teman-teman, jadi itulah sudah diulas sama Mbah Gendil Djopo Montro, kenapa dia lebih memilih kehidupan yang sederhana, yang pas-pasan saja dibandingkan ketika dia tenar dan dengan mudah mendapatkan uang. Dan kita sudah tahu alasannya teman-teman, betapa Mbah Gendil ini sangat merindukan ketika nanti kita berpulang ke rahmatullah itu dengan mudah, dengan tanpa merasakan sakit. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua teman-teman, karena Mbah Gendil tahu bahwa apa yang di dunia ini itu hanyalah sementara. Jadi mari teman-teman, kiranya video ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan dengan video ini kita juga bisa belajar bahwasanya yang terpenting adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih aneh lagi teman-teman, dari sosok Mbah Gendil Djopo Montro ini setiap malam tidak pernah tidur. Dan itu bukan sehari, 2 hari, 3 hari, melainkan sudah bertahun-tahun. Jadi Mbah Gendil setiap malam tidak tidur itu karena Mbah Gendil itu mempercayai bahwasannya ketika tidak tidur malam itu Mbah Gendil merasa dekat dengan Tuhan, karena beliau mempercayai bahwa waktu-waktu malam adalah waktu-waktu yang tepat untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbah Gendil ada tambahan mungkin? Saya kira hanya itu yang kita sampaikan. Yang penting kita harap untuk merendahkan diri, karena sebenarnya kita benar-benar tidak punya kemampuan apapun. Kita bisa hidup, kita bisa berpikir, kita bisa cerdas karena kita bisa bekerja. Kita bisa seperti ini karena benar-benar diberi karunia oleh Allah. Apabila karunia itu dicabut, maka kita seperti sampah yang kita tidak ada gunanya atau tidak ada artinya. Maka kita jangan sampai sombong, bahwa kesombongan adalah dibenci oleh Allah. Itu yang perlu kami sampaikan. Ya teman-teman, kiranya video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya ingatkan jangan lupa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mbah Gendil Djopo Montro. Mungkin cukup sekian teman-teman, terus ikuti video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu ingkang pinanggih. Amin amin ya rabbal alamin.